Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utama Fadini, tentunya dalam acara opini obrolan pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas yang sangat penting untuk diri kita agar terus sehat nih dan harapannya bisa berumur panjang. Nah, dengan tema kita pada hari ini kesehatan dan aktivitas bersama dengan orang yang tepat tentunya bersama dengan Bapak Suparjo. Langsung saja kita sapa. Halo Ya. Bapak, Halo Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semangat kan? Alhamdulillah semangat dong. Semangat. Harus ya, karena hari ini kita membahas mengenai kesehatan dan juga aktivitas. Iya. Nah, ini sebelum membahas mengenai tema kita pada hari ini, boleh tahu tentang Bapaknya dulu, asalnya ini dari mana? Saya orang Bengkulu Mbak, Bengkulu asli? tinggalnya. Tinggalnya di Bengkulu. Ya masuk Oke. Bengkulu tahun 94 ya udah lama. Oh, udah lama banget. Numpang lahir aja di Jawa. Numpang lahir aja Iya, dan aktivitasnya di sini. iya tinggalnya di Bengkulu. Oke, udah lama ya menetap di Bengkulu. Kenapa nih nyaman di Bengkulu? Ya bagian dari takdir hidup barangkali Mbak. Jadi kita jalani aja. Oh, Ikut baik. orang tua, transmigrasi di Bengkulu, Uh-huh. kemudian sekolah di Bengkulu, sampai kuliah, ya akhirnya bekerja dan hidup di Bengkulu. Oh begitu. Sekarang kegiatannya ngapain aja nih Pak? Eh, untuk sehari-hari kita ada usaha sewa LED Videotron Mhm. dengan nama perusahaan Ledpedia, rental juga pemasangan permanen, kemudian juga dibarengi dengan produk-produk yang untuk sekolah itu bel sekolah, kemudian ada running text untuk di kantor-kantor gitu Mbak. Oh begitu. Ini Hmm, cukup hektik ya ya kegiatannya ya sebenarnya ya. lumayan Mbak. Tapi di tengah kesibukan itu bisa tetap menjaga kebugaran diri. Ya Alhamdulillah Mbak. Sebenarnya berangkat dari apa? Keadaan fisik yang tidak mendukung awalnya itu terlalu Oke. obesitas. Jadi waktu Jadi itu yang menyadarkan keadaan waktu itu ya? ya, jadi dulu sempat keadaan fisik itu berat badan sampai 106 kilo Mbak. Sampai 106 Ya, kilo. jadi di saat berat badan itu di 106 itu sudah mulai sering terkena penyakit. Oh Salah iya satunya pasti asam urat. bermacam-macam. Iya. Ya, jadi rawan penyakit. Napas sudah sering tersengal-sengal, sedang Mhm. aktivitas sedikit. Sementara kita kadang kan kerjaan di awal-awal rental Videotron kita sering langsung ke lapangan, Mhm. masang Videotron menggunakan tangga, angkat apa Iya. unitnya. Itu jadi sangat terganggu dengan fisik yang terlalu besar. Jadi mulai mengganggu aktivitas pekerjaan yang kita Iya, sehari-hari iya gitu betul. ya. Jadi berangkat dari situlah akhirnya mulai nih. Iya, akhirnya karena kita terkena penyakit itu, saya berpikir pertama akan menyusahkan diri sendiri karena aktivitas banyak terganggu, jadi Ya. banyak yang tertunda dan lainnya. Kemudian ketika sakit bukan saya saja yang susah, tapi istri, anak juga ikut terbebani, terganggu karena harus merawat. Jadi saya mulai kalau nggak merubah cara hidup, pola makan atau nggak berolahraga, kalau kayak gini terus ya akhirnya kita jadi rugi ya, nggak Benar-benar. efektif. Dari situ saya mulai bergerak untuk olahraga. Jadi menabung, mencari apa dana yang cukup, belilah saya treadmill. Oh, jadi Ya, pertama kali treadmill dulu. treadmill dulu saya karena mikirnya kadang kita kalau mungkin ini terjadi pada teman-teman lain yang masih berat badannya obesitas itu ya. Pasti dia akan sangat sulit untuk bergerak untuk senam atau Iya pasti. pertama itu, kedua akan insecure Mbak. Misalnya keluar rumah dilihat orang mau jalan kaki atau lari itu pasti Jadi pusat perhatian gitu ya. iya banyak malunya, sehingga cari inisiatif bagaimana bisa olahraga tapi di dalam rumah aja atau tempat tertutup aja. Oke. Mungkin terjadi pada teman, termasuk terjadi pada saya, sehingga saya belinya treadmill. Jadi pagi, siang, sore langsung apa lari Treadmill aja di atas terus. treadmill ya.
sambil cari-cari informasi di internet, di sosmed itu diet-diet, berbagai jenis diet. Jadi banyak saya Udah pernah coba. coba ya berbagai jenis diet. Ya akhirnya jatuh bangun Mbak namanya diet. Pasti dong. Seharian Susah nggak sih seharian ya konsistennya? seharian nahan lapar, sudah sore ketemu nasi, hajar lagi, Balas balas dendam. dendam. Ya seperti itu sih. Nah, ini jadi benar-benar harus apa ya? Harus aware terhadap dirinya sendiri gitu Iya ya, Pak. Ya. Jadi betul. jangan sampai nih nanti, walaupun tidak ada kata terlambat Iya sebenarnya betul. ya, tapi jangan sampai ketika udah mulai datang penyakit baru sadar, Iya. oh seharusnya udah olahraga dari awal gitu Iya, ya, Pak. Ya. betul, betul, betul. Berarti sebelum itu memang belum pernah ikutan olahraga yang lainnya atau gimana? Kebetulan saya memang orangnya nggak hobi olahraga, Mbak. Oh, awal, Jadi malah nggak awalnya punya bener-bener nggak keterampilan. hobi. Kalau kita lihat teman-teman kan ada yang misalnya hobi Hobi main bola bulu biasanya kalau tangkis, cowok bola ya. kaki gitu kan. Saya mungkin dari kecil di keluarga itu bukan orang yang dekat dengan dunia olahraga. Oke. Jadi ya memang akhirnya nggak bisa olahraga gitu kan. Ya bisanya ya yang paling umum bisa lari itu, lari tempat. Jadi mainnya treadmill gitu kan. Iya. Nah, sejalan dengan waktu karena kita semangat, ada perubahan nih penurunan berat badan Iya benar. sambil diet, sambil lari di treadmill. Karena kita sudah mulai terasa manfaatnya, wah bisa turun berat badan, mulai terasa enak di badan. Cari-carilah informasi lagi di sosmed, di ini sharing-sharing dengan teman-teman di grup. Ketemulah dengan olahraga baru yang namanya nge-gym, Nge-gym. fitness Awalnya gitu. dari sana. Iya, Nah, ini kan awalnya 106 ya, Pak ya? ya 106 106 kilo. kilogram. Terus ketika udah mulai sadar aktif treadmill ya Hmm. setiap pagi, sore, malam. Hmm. Itu turun berapa kilo, Pak? Waktu itu kita rajin diet kemudian treadmill itu akhirnya kita lepas dari angka 100. Iya, Alhamdulillah. 99 kilo. Jadi Iya, makin semangat itu akhirnya kita baca-baca di grup, diskusi dengan teman-teman, ketemulah nge-gym itu. nge-gym itu. Akhirnya saya ikuti juga mencoba nge-gym. Nah, mengenai pola makan nih, Pak. Kan Hmm. dari awal berarti emang udah diatur juga pola Iya. makannya. Hmm. Pola makan waktu di awal itu gimana Bapak ngaturnya, Pak? Karena kan biasa nih paling sulit tuh mengenai mengatur pola makan. Betul, betul. Ujung-ujungnya ya udah deh besok aja dietnya. Biasanya kan kayak Iya, gitu. iya, iya. Tapi gimana waktu Bapak di awal itu? Eh, saya pernah pertama nyoba diet ini, Mbak. Diet Dewi Huges. Jadi nama dietnya diet kenyang Dewi Huges. Heeh. Dewi Huges kan kalau kita lihat di sosmednya itu dari dulu 150, sekarang sudah di angka 60 sekian kilo. Nah, jadi saya ikuti pola dietnya. Bisa, tapi bertahan cuma sekitar 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Iya, jadi pucet aja badan itu karena lebih fokus untuk diet aja, nggak dibarengin dengan Jadinya olahraga. lemes gitu ya? Lemes kita. Heeh. Ya badan kita berkurang beratnya, tapi kita lemes gitu kan. Mhm. Itu. Jadi akhirnya saya tinggalkan itu. Nggak tepat ya untuk saya. Akhirnya begitu saya mencoba nge-gym itu, sambil saya baca-baca berbagai artikel, berbagai video-video tutorial tentang fitness dan pola makan, ketemulah yang menurut saya ideal itu Mhm. adalah intermittent fasting. Betul-betul. Banyak Ya, juga tuh diterapkan ya. sekarang ya. Menurut saya ya, karena kan setiap orang punya Berbeda-beda ya. beda-beda. Jadi mana yang paling nyaman di badan orang itu tinggal dicari dengan intermittent. Saya pernah di intermittent fasting itu dalam 24 jam itu hanya sekali makan, Mbak. Berarti itu berapa jam tuh? Yang 24 jam. Jadi kan dia intermittent fasting kan ada jendela makan, jendela puasa gitu iya, kan. heeh. Jadi pernah di awal itu saya coba 12-12. Jadi Iya. 12 jam nggak makan, hanya minum. Bukan berarti ini kan, tapi tetap boleh minum. Cuman nggak makan aja. 12 jam makan. Pernah waktu lagi semangat-semangatnya itu 24 jam itu hanya sekali. Oh. Jadi hanya makan kates sama telur rebus. Nggak karbo makan. Non karbo karena kita mikirnya gini, dalam teorinya itu eh,
ketika kita obesitas itu kan cadangan energi banyak dalam bentuk lemak. Oh, oke. Heeh. Jadi yang kita perlukan sebenarnya hanya serat, lemak, sama protein. Protein. Ya, jadi karbohidrat itu minim aja kita makan. Non karbohidrat pun kita masih tetap dapat gitu, karena masih energi kita akan diambil dari cadangan. Cadangan. Ya, itulah nanti yang akan efektif membakar kalori atau lemak dalam tubuh kita pada saat kita olahraga. Oke deh. Nah, kita lanjutkan lagi nanti obrolan kita, Pak. Ya, Sekarang kita siap. jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.